Bertingkah sok kere, Anies mendongeng dirinya miskin banget kala kuliah di Amerika, lah kini malah terbukti disokong Mama Rika kan? Antek lu. Kami ini karena status sosial ekonominya sangat rendah di antara seluruh masyarakat di sana, jadi kami ini penerima bantuan sosial. Oke, di Amerika ya. Menurut dia bisa bayangin. Jadi saya ini punya pengalaman ngantri bersama dengan istri di fasilitas dinas sosialnya di sana Ya. untuk mengurus pembebasan supaya kita bisa dapat biaya kesehatan yang cukup. Kami itu terima kupon untuk bayar susu, untuk bayar makanan, Jadi kalau kita ke grocery, Iya, pakai kupon ya. pakai kupon, itu kasirnya pun memandang kami tuh orang yang dengan kupon. Nah, dengan kupon itu artinya yang paling bawah tuh di dalam strata sosial ekonomi. Masa paling sulit, masa paling menantang itu sebenarnya ketika masa saya berkuliah di Amerika. Oh, justru masa sulitnya pada saat itu? Ya, masa kalau bisa dibilang kenapa? Karena kesulitannya itu tidak selesai kan ada kesulitan yang tantangan itu selesai dalam 1 minggu, 2 minggu. Ini bertahun-tahun tantangan itu. Oke. Oleh sebab itu kita katakan bahwa secara tidak langsung pemilu ini menguntungkan ada calon yang menguntungkan Amerika. Tapi masuk akalkah anggapan bahwa ini merupakan pertanda dukungan AS terhadap Anies? Tentu saja masuk di akal. Itu justru semakin membongkar aib-aibnya sendiri. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan belak-belakan mengaku pernah antre untuk mendapatkan bantuan sosial. Kala itu Anies tengah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Ia bersama dengan sang istri termasuk ke dalam kategori ekonomi rendah sehingga harus rela antri mendapatkan bansos. Tak hanya antri bansos, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga harus mengantri mengurus administrasi agar mendapatkan fasilitas dinas sosial di sana. Anies berkata, dulu kami terima kupon bansos untuk bayar susu, bayar makanan, kupon ditukar di grocery. Selain itu, Anies juga mengaku kerap berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan kupon potongan harga. Kupon itu biasanya digunakan dirinya untuk membeli susu dan makanan sehari-hari. Menurutnya, bila ada orang yang berbelanja dengan kupon di Amerika, itu artinya strata ekonominya rendah. Dan itulah yang menurut Anies pernah ia alami. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kepahitan hidupnya itu menjadi bekal bagi dirinya untuk memimpin Jakarta pada 2017 sampai 2022. Sehingga menurut Anies, ia memutuskan suatu kebijakan dengan penuh rasa hormat kepada masyarakat yang ekonominya rendah. Menurut Anies, orang yang tidak mampu hanya rendah di status sosial ekonominya, tapi tidak di harga diri. Tapi faktanya, kupon bansos di Amerika cuma diberikan pada warga negara Amerika, khusus gelandangan, bukan pelajar, imigran, atau pelancong seperti Anies. Menurut artikel Christopher Klein di history.com yang tertera pada 27 Agustus 2019, menyebutkan bahwa pemerintah Amerika tidak lagi mengeluarkan kupon bansos bagi gelandangan sejak tahun 1990. Jika menurut artikel itu benar, jadi Anies dapat kupon dari mana dong? Christopher menjelaskan program kupon bansos dihapus di awal 90-an era George Herbert Walker Bush karena banyak penipuan. Namun di tahun 2008, program bansos tersebut kembali aktif dan lebih tertata. Pemerintah Amerika Serikat membentuk lembaga SNAP atau Supplemental Nutrition Assistance Program atau program bantuan nutrisi tambahan untuk menyalurkan bansos bagi warga Amerika yang kismin. SNAP lalu mengeluarkan bansos berupa kartu elektronik senilai $127 bagi warga Amerika miskin bisa debat di grocery. Nah, kalau Anies ngaku dapat kupon bansos saat di Amerika, yaitu periode 9799, artinya Anies dapat fasilitas seperti itu dari mana dong? Dan jika merujuk pada beberapa isu dan platform berita, Anies ini memang sangat dekat dengan pemerintah Amerika Serikat. Amerika ini pengen banget Papua lepas dari Indonesia agar mudah dikuasai. Apalagi baru-baru ini terjadi konflik antara kelompok kriminal bersenjata pengacau Papua dengan TNI Polri. Bahkan saat ia menjadi orang yang hidup di era SBY, dia yang sempat dicekal bisa mendadak tidak dicekal juga karena telegram yang diberikan dari tim intelnya Amerika yang dibocorkan oleh WikiLeaks.
Saya kira yang menjadi hal paling mengerikan adalah intervensi asing dari Pilpres 2024. Dan beberapa waktu lalu juga jelas Duta Besar Amerika datang ke kantor PKS, yang mana merupakan partai yang paling dekat dengan Anies sejak 2017. Dan setelah kedatangan Dubes Amerika tersebut, PKS secara tegas dan gamblang mendukung pencapresan Anies dan resmi bergabung di Koalisi Perubahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Anies memang sengaja difasilitasi oleh Amerika ketika ia tinggal di sana. Ketika semua imigran tak bisa mendapat jatah bantuan sosial, mengapa Anies yang bukan warga asli mendapatkan bansos? Tanya kenapa. Dari sini ada kemungkinan jika Anies ini memang dijadikan boneka Amerika pada 2024 mendatang. Semoga saja dia kalah, karena kalau menang nggak tahu dia akan apakan Indonesia. Capres kok banyak ngibulnya. Bagaimana menurut Anda? Mantap! Berkat kerja keras Heru, 5 kota dan kabupaten di DKI Jakarta raih penghargaan Adipura. Melakukan penanaman pohon dan penghijauan lokasi-lokasi yang memang milik Pemda DKI, dan di tempat ini milik Dinas Pertamanan seluas 9.900 meter yang akan dilakukan. Ada taman, ada tempat bermain, dan ini adalah bersama-sama dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dan sekaligus Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kejari dan Pak Dandim yang telah membackup ini. Intinya adalah ruang terbuka hijau ini untuk masyarakat di sekitarnya. Piala Adipura untuk tahun ini alhamdulillah Pemprov DKI memperoleh 4 buah Piala Adipura, yaitu kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Selatan, dan Wali Kota Jakarta Timur. Untuk adanya pembangunan taman seperti ini sih itu sangat positif banget ya untuk warga, selain untuk edukasi anak. Terus ke depannya juga mungkin akan lebih baik ya. Mungkin nanti ada RPETRA atau mungkin fasilitas yang lain. Ya semoga saja ini bisa memajukan kawasan wilayah RT 08 juga. Terus kita juga nggak perlu jauh-jauh kalau misal ada acara. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Kita sih sangat senang sekali ya, karena bisa buat tempat untuk bermain anak-anak. Nggak usah jauh-jauh lah, cukup di kampung kita sendiri. Saya ya biasanya ke Monas, Kota Tua, ya yang ada di sekitar Jakarta aja. Kan enak naik busway, pulang pergi cuma 7.000. Ya kalau nanti ada tempat lebih dekatin kita juga nggak perlu jauh-jauh. 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta meraih piala dan sertifikat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan yang terdiri dari 4 piala, 2 sertifikat, dan 1 plakat diserahkan Wali Kota dan Bupati kepada PJ Gubernur Heru Selasa 28 Februari di Balai Kota Jakarta. Dalam sambutannya, PJ Heru menyampaikan selamat kepada para wali kota dan bupati, serta meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar dapat mempertahankan kembali Piala Adipura tersebut. Kata PJ Heru, saya minta para wali kota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mempertahankan kembali Piala Adipura, khususnya Jakarta Pusat, yang terus mendapat penghargaan ini tanpa putus. PJ Heru juga meminta Dinas Lingkungan Hidup agar membantu fasilitas prasarana dan sarana di wilayah kota dan kabupaten saat digelar penilaian Piala Adipura Mei hingga Juni 2023 mendatang. Kembalinya wilayah-wilayah Jakarta mendapat Piala Adipura tentu berkat kerja keras PJ Heru dan semua pihak dalam mengubah, menata, juga menggarap isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dalam kewenangan masing-masing, seperti implementasi Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga yang menjadi tonggak berdirinya bidang pengelolaan sampah di setiap RW. Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada 1998. Dalam 5 tahun pertamanya, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota bersih dan teduh. Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu pertama indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota. Kedua, indikator pengelolaan lingkungan perkotaan non-fisik yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.
Jika dilihat DKI Jakarta yang sekarang, dua kriteria tersebut sudah menjadi isu serius dalam program PJ Hero. Maka wajar jika 5 kota di Jakarta langsung menyabet penghargaan Adipura. Di sisi lain, penghargaan tersebut hasil kerja keras mengubah Jakarta menjadi lebih hijau, bukan diduga membeli penghargaan seperti gubernur sebelumnya. Sementara Kepala Dinas LH Jakarta Asep Kuswanto mengungkap, Pemprov Jakarta juga akan terus berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu, tengah, sampai ke hilir. Pada bagian hulu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat agar melakukan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan pendampingan BPS RW. Di bagian tengah dilakukan peningkatan fungsi TPS jadi TPS 3R di berbagai lokasi agar sampah dapat diolah dan diminimalkan sebelum residu diangkut ke TPST Bantar Gebang. Sedangkan di bagian hilir dilakukan program optimalisasi TPST Bantar Gebang seperti pembangunan landfill mining, RDF plant, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Untuk melengkapi seluruhnya, Gerakan Jakarta Sadar Sampah dan kolaborasi sosial berskala besar lingkungan dibentuk sebagai wadah edukasi pada masyarakat dan sinergi dengan berbagai pihak untuk membentuk paradigma pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sekedar diketahui, Pemprov Jakarta meraih penghargaan di seluruh kota dan kabupaten dengan rincian 4 anugerah Adipura, 2 sertifikat Adipura, 1 plakat Adipura. Anugerah Adipura diterima Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 2 sertifikat Adipura diterima oleh Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan plakat Adipura diterima Jakarta Selatan dengan Tebet Eco Parknya sebagai taman kota terbaik. Bagaimana menurut Anda?